Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Bolaan Mongondo Utara beserta rombongan. Selamat datang kami ucapkan di Bumi Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Terimalah persembahan tari Nawajiwa Pasangkayu. Mongondo Utara, kami persilakan untuk maju ke depan. Tahan. Silakan untuk maju ke depan. Selamat datang ya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan Bupati Bolaan Mongondo Utara. Kami ucapkan selamat datang di Bumi Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan kurnia di pagi hari ini. Di tengah kita lagi dilanda Covid-19 ini, kita masih sempat bersilaturahmi. Terima kasih Bapak hadir di daerah kami, Kabupaten Pasangkayu. Daerah ini pemekaran dari Sulawesi Selatan dulu. Hasil buminya pertama di sini kopra dulu. Kopra banyak dibawa ke Malaysia. Alhamdulillah kita lebih sedikit maju dibanding sebelumnya. Kalau kita rasakan dulu hasil bumi kita di sini, kalau dulu kakao cukup besar sini, tapi hampir beralih fungsi ke sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, Pak Bupati kali ini cukup banyak ya hadir. Ada potensi di sini, juga ada potensi untuk kami di sana, karena daerah kami juga ada pesisir. Ada sekitar 62 desa yang itu daerah pesisir. Karena masyarakat nelayan kami di sana masih butuh support, masih butuh bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Sehingga kami turun ini mau belajar studi tiru, walaupun hanya sesingkat, tetapi setidaknya kami ada bahan, ada modal utama untuk menyampaikan ke masyarakat, untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Karena ketika kami tidak lihat, karena sistem di sana Pak Bupati caranya hanya digali dengan alat, sudah selesai. Ternyata setelah kita lihat dari Parigi Motong, tidak seperti yang kita buat di kampung, Pak. Dari sini Pak. Dari sini Pak. Terkait kunjungannya ke Kabupaten Pasangkayu, ini seperti apa Pak? Apa yang menjadi agenda di Kabupaten Pasangkayu? Ini alhamdulillah ketika perjalanan kami dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu, agenda pertama itu melihat potensi dalam rangka pembuatan sekaligus udang paname, tambak udang paname di Kabupaten Pasangkayu, dan juga kita melihat potensi-potensi yang lain. Itu yang paling inti. Yang kedua, kita bangun kerjasama silaturahim dengan pemerintah Pasangkayu, sama-sama Pak Bupati dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, ketika Pak Bupati menyampaikan sedikit kondisi Pasangkayu, ternyata ada kesamaan daerah saya dengan Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pengembangan potensi sumber daya alam.
Jadi pengembangan apa yang akan jadi? Yang paling inti itu yang kami datang itu adalah pengembangan tambak udang faname. Harapannya seperti apa? Ya, insya Allah dengan kondisi yang kami lihat kemudian kami dengar, harapan kami ketika kita kembali ke Kabupaten Bolang Mongondo Utara harus kita kerja, harus kita sosialisasikan dan kita kerja sehingga masyarakat juga bisa merasakan hasil yang pernah dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Jadi potensinya hampir sama ya. Seperti apa responnya pemerintah Kabupaten Pasangkayu atas kunjungan kerja? Ya, tentu kami sangat berbangga, berterima kasih bisa dikunjungi daerah kami sebagai satu hal yang positif ya, karena bagi kami kalau orang datang itu kita ingin membangun kerjasama yang baik, khususnya pengembangan udang faname. Ya, udang faname ini sangat potensial sekali. Daerah kami, daerah Bapak juga, kan ini kita butuh kerjasama, harus saling tukar informasi tentang perkembangan daerah masing-masing untuk kita jadikan sebagai satu bagian daripada membangun kebersamaan. Potensi tambak kita Potensi kita kan sih 13.000 untuk tambak ya. Tapi lebih banyak memang untuk lebih banyak ke ikan, karena kalau faname kan sensitif sekali kondisi alamnya, lautnya dan sebagainya. Nah, tapi beberapa potensi ini sudah cukup. Kita di sini hasilnya lumayan ya, kita bisa 1 hektar sampai 30 ton itu udang faname. Satu intensif atau masih tradisional? yang tradisional kan masih banyak, kita kalau masyarakat kita lepas tradisional didukung oleh program pemerintah. Kalau kita ajak investasi tentu lebih modern ya, karena butuh modal besar. Faname ini modal besar, jadi nggak boleh tidak ada investasi. Makanya kita harus membuka diri kepada investasi, memberi ruang, memberi kemudahan agar orang mau berinvestasi di sini. Produksi setengah dengan 5%, untungnya dengan prestasi. Karena kalau masyarakat ya paling tradisional ya kita juga kembangkan. Ada dengan masyarakat inti artinya supaya masyarakat lebih terang lagi bahwa kami tetap bersama mereka. Kebanyakan kan mereka takut, wah ya kalau lagi untung, kalau sudah tidak untung ditinggalkan begitu saja. Tapi kami tetap berdampingan begitu. Ya. Kami sebagai bapak angkat. Pelan-pelan yang sendiri mereka sudah paham, bisa mendukung. Makan semua gratis Pak. Ilmu dikasih lagi. Iya. Yang terpenting kan ilmu ini. Ilmunya udah dikasih, Insya Allah Pak. dikasih makan, kalau tidak belajar. Kalau ini sudah lebih modern dari Sarjo. Kita Supran ini Pak. Supra dia. Ya. Bisa dijelaskan Pak ini terkait dengan pengembangan udang faname yang saat ini tadi baru kedatangan tamu dari
Kabupaten Bolu Mongondo Utara. Ya, Apa yang menjadi studi dari mereka Iya. di tambak udang faname di Baik. Sarjo? tujuan mereka ke sini sebenarnya kan ingin menyaksikan secara langsung Hmm. perkembangan budidaya udang faname yang sudah berlangsung di Pasangkayu. Karena kan gemaknya Pasangkayu ini sudah menjadi sumber produksi udang faname yang cukup besar, bahkan sudah sampai tingkat nasional. Iya. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu kan sampai Pak Menteri Perikanan sudah datang langsung berkunjung kemari ke sini meresmikan bahkan ikut panen. Iya. Artinya gemah bahwa di Pasangkayu ini produksi udangnya sudah luar biasa. Jadi mereka ke sini ini tujuannya ingin melihat, kemudian ingin membawa apa yang sudah bisa terjadi ada di sini untuk dikembangkan juga di wilayah mereka di Bolu Mongondo Utara. Supaya pengusaha di sana juga supaya di daerah mereka bisa berkembang budidaya faname seperti yang sudah ada di Pasangkayu ini. Ya. Iya, per kolam itu bisa produksi berapa? Per kolam dari kita kolamnya kan banyak macam-macam. Kita hitungannya bukan per kolam, tapi per hektar. Oh, per hektar. Produktivitas per hektar. Kita untuk sementara ini udah 50 ton per hektar. 50 ton per hektar. Per hektar. Jadi fokus untuk pengembangan udang faname ya. Ya, khusus udang faname, kita tidak mengembangkan udang yang lain. Sementara itu kita fokus di sana. Pelibatan masyarakat sendiri seperti apa? Untuk masyarakat sendiri, terutama untuk yang di Sarjo, Iya. ini secara langsung bahkan lahan yang kita kembangkan ini adalah lahan masyarakat, bukan lahan kita beli atau ini lahan masyarakat. Berarti yang kita kerjasama ya? bentuk kerjasama dengan bagi hasil perhitungan sekian persen untuk mereka setelah panen. Iya. Yang kedua juga kita di sini para pekerjanya hampir 90% adalah masyarakat lokal. Jadi yang bulanan maupun yang harian, yang bulanan saja kita di sini kurang lebih 50 orang. 50 orang. Terus yang harian setiap hari masuk itu kurang lebih sekitar 70 sampai 100 orang. Bayangin itu sudah berjalan 3 tahun. Ekonomi masyarakat di sini yang utama mereka bisa terangkat.